Terima kasih buat teman-teman yang tonton video ini, dan buat kalian yang baru gabung bisa banget untuk tonton video gue sebelumnya di sini. Udah? Dan jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke? Ya, akhir-akhir ini emang lagi banyak banget gak sih berita-berita yang terkait tentang kekerasan, bahkan sampai pembunuhan gitu kan. Dan pelakunya tuh bener-bener nggak terduga banget gitu, kayak anak SMP, anak SMA, ada kasus pengeroyokan kemarin. Terus juga yang emang terkenal dari dulu tuh kan di Jogja ada Kelitih. Baru-baru ini juga ada kasus juga di Bandung ya kan, pembacokan juga. Dan ini yang baru-baru banget kemarin itu ada dari Sukabumi guys. Jadi ada 3 orang anak SMP yang membacok anak SD umur 12 tahun. Dikutip dari sebuah berita di Kompas TV, ada 3 siswa yang masih duduk di bangku SMP yang diduga menjadi pelaku pembunuhan terhadap anak SD yang berinisial RA yang berumur 12 tahun di kawasan Citepus, PAM Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret tahun 2023. Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengungkapkan ketiga anak berhadapan dengan hukum atau biasa disebut ABH memiliki peran yang berbeda-beda. Nah, jadi kan pelakunya ada 3 orang nih. Yang satu itu kita sebut aja ABH 1. Nah, si ABH 1 ini dia itu yang bonceng. ABH 2 ini dia itu yang ngebacok si RA. ABH 3 itu yang ngasih celurit ke si ABH 2. Jadi, AKBP Maruli pun membeberkan kronologi pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga siswa SMP tersebut terhadap korban yang merupakan pelajar SDN Sirna Galih itu. Menurut Maruli, aksi pembunuhan itu tuh berawal ketika 3 pelaku tersebut bersama belasan teman-temannya tuh lagi konvoi mencari musuh. Pada saat melintasi di lokasi kejadian, katanya mereka itu melihat korban RA itu lagi tengah berjalan bersama rekan-rekannya sedang berjalan kaki untuk pulang ke rumah. Nah, tanpa basa-basi, ABH 2 pun langsung membacok ya si leher dari RA hingga mengalami luka yang parah. Setelah si RA ini dibacok, korban itu masih sempat bisa jalan beberapa meter sambil megangin lehernya yang terluka parah. Namun setelah beberapa langkah tuh korban RA akhirnya jatuh tersungkur ke aspal. Dan gak lama kemudian warga pun menolong si RA ini dan membawa ke rumah sakit. Tapi sayang ketika sampai di rumah sakit, RA pun dinyatakan telah meninggal dunia. Sementara ketiga ABH dan belasan rekannya itu langsung melarikan diri ke perkebunan karet untuk bersembunyi. Tapi keberadaan mereka itu tuh gampang banget ditemuin sama kepolisian setelah para polisi itu menanyakan keterangan dari warga dan saksi setempat. Kurang dari 24 jam, ketiga pelaku pembacokan tersebut dapat diringkus oleh polisi. Dari hasil penyidikan, ketiga ABH ini tuh nggak masuk ke geng motor manapun. Jadi mereka ini pun pure konvoy aja dari sekolahnya masing-masing. Dan ternyata bendera yang mereka bawa itu adalah lambang sekolahnya. Jadi emang kayak tawuran antar pelajar aja gitu loh guys. Dan ketiga tersangka itu pun kemudian langsung dibawa ke Mapolres Sukabumi. Pihak kepolisian hingga kini masih mengembangkan kasus pembunuhan tersebut. AKBP Maruli pun masih mengembangkan kasus ini, khususnya kepada si ABH 3 sebagai penyedia celuritnya. Nah, apakah si ABH 3 ini emang udah sering dia supply celurit untuk tawuran antar pelajar, atau emang dia tuh baru kali ini ngasih celurit ke si pelaku pembacokan tersebut. Dan AKBP Maruli juga menyatakan diduga RA menjadi korban salah sasaran. Nah, emang lagi ada video TikTok yang lagi FYP di mana-mana, termasuk di FYP gue juga sih. Jadi ada video si pelaku pembacokan ini ngomong gitu kan, karena ditanya-tanyain kan sama entah yang ngomongnya itu polisi atau warga, gue nggak tahu. Jadi di video TikTok tersebut dia ngomong gini, kirain teh SMP 3, artinya kirain tuh SMP 3 gitu kan. Dan itu tuh gila banget gak sih? Maksudnya kalau misalnya pun si RA ini anak SMP 3 yang dimaksud, itu juga nggak pantas untuk dibacok nggak sih guys? Nggak pantas banget untuk dia tawuran nggak jelas kayak gitu kan.
Dan kalaupun misalnya si RA ini jadi korban salah sasaran, agak make sense karena apa? Karena pada saat kejadian korban itu menggunakan seragam pramuka, ditambah si RA ini badannya tuh bongsor kayak anak SMP. Atas perbuatannya, ketiga tersangka tersebut itu dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman pidana kurungan penjara selama 15 tahun. Tapi di sisi lain, ia menjelaskan bahwa penanganan kasus ini serupa dengan tindak pidana lainnya. Namun, karena tersangka merupakan anak di bawah umur yang masih SMP, maka penahanan yang dilakukan pihaknya hanya 7 hari dan bisa diperpanjang 8 hari. Nah, selain menangkap tersangka, jadi polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti celurit yang digunakan untuk mengeksekusi korban, pakaian korban, dan tersangka, serta bantal guling yang digunakan untuk menyembunyikan celurit. Menurut penyelidikan polisi, usai melawan aksinya, si ABH2 ini sempat mencoba untuk menghilangkan barang bukti berupa celurit, namun berhasil ditemukan. Nah, kasus ini pun sempat memicu emosi warga yang geram banget kan sama perilaku sadis mereka menghabisi nyawa anak SD yang masih duduk di bangku kelas 6. Akan tetapi emosi warga itu berhasil diredam dan Polres Sukabumi meminta untuk menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Nah, itu dia berita terkait pembunuhan pembacokan anak SD yang dilakukan oleh anak SMP di Sukabumi. Menurut kalian siapa sih yang salah di sini? Sebenarnya terkait kasus tawuran ini udah lama banget terjadi nggak sih? Dari zaman dulu gitu kan. Cuma sayangnya nggak ke-expose aja gitu. Dan sekarang tuh udah zamannya medsos di mana-mana, semua berita gampang viral gitu kan. Jadi gue nggak tahu sih, emang baru-baru ini aja banyak terdengar berita-berita aneh, pembunuhan. Terus juga kemarin sempat ada pemerkosaan anak balita kalau nggak salah ya, sama anak SMP gitu kan. Yang mind blowing banget gitu. Apakah zaman dulu juga banyak kasus-kasus yang mind blowing kayak gini? Atau cuma baru-baru ini aja banyak kejadian-kejadian atau kasus-kasus yang di luar nalar? Coba teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke, mungkin untuk konten kali ini cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang punya berita-berita atau mau curhat pengalaman-pengalaman mind blowing atau terlucu, terseram, tersedih, lah pokoknya, bisa langsung aja bisa langsung email ke email di bawah ini. Nanti gue bakal bawain berita-berita atau cerita-cerita dari kalian. Gue Bella Aulia dan sampai jumpa. Kali ini gue nggak bayi-bayi lagi. Just let gue bayi-bayi.